Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Okviana, NIM 192141059. Di sini saya akan menjabarkan sedikit tentang kepailatan dan PKPU dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. Pada bulan Juli 1997 terjadi krisis moneter di Indonesia yang diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar. Hal itu mengakibatkan utang-utang para pengusaha Indonesia dalam valuta asing, terutama terhadap kreditor luar negeri, menjadi membengkak, sehingga mengakibatkan banyak debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya. Untuk pengaturan secara khusus tentang kepailatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailatan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU. Dalam UU Kepailatan disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1, kepailatan adalah sita umum atas kekayaan debitor pailit yang pengurus dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian atau composition plan terhadap seluruh dan atau sebagai utangnya itu, termasuk dalam pengertian yang sudah saya bacakan di atas. Maka dapat dibedakan bahwa dalam kepailatan harta debitor akan digunakan untuk membayar semua utang-utangnya yang sudah dicocokkan. Sedangkan dalam PKPU, harta debitor akan dikelola sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membayar utang debitor. Pada dasarnya, Islam mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, termasuk utang piutang. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang secara langsung menyinggung soal utang piutang. Penggalan ayat surat Al-Baqarah ayat 283 menyebutkan, hendaknya orang yang sudah dipercaya untuk berutang untuk membayar hutang-hutangnya. Ada pula hadis yang menyebutkan, barang siapa berhutang dengan maksud akan membayarkannya kembali, Allah akan membayar atas namanya, dan barang siapa berhutang dengan maksud memboroskannya, maka Allah akan menghancurkan hidupnya. Dalam fikih Islam, kondisi di mana seseorang tidak memiliki harta disebut iflas. Orang yang pailit disebut muflis. Sedangkan keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam keadaan pailit disebut taflis. Kata taflis sering diartikan sebagai larangan kepada seseorang bertindak atas hartanya. Larangan itu dibuat karena yang bersangkutan terbelit utang yang lebih banyak dari hartanya. Utang piutang selalu dikaitkan dengan riba. Islam mengharamkan riba. Apakah dengan dasar ini dilarang membungakan utang piutang? Bukan kapasitas untuk hal tersebut. Sebaiknya saya melihat tafsiran surat Al-Baqarah ayat 276 yang menegaskan Allah menghapus berkah riba dan menambah berkah sedekah. Maka dengan tafsiran atau ayat yang mengandung tentang riba tersebut, kita dapat memahaminya dan bagaimana cara kita untuk membatasi antara riba dengan utang piutang agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh PKPU dalam Islam? Seperti yang telah saya baca menurut surat Al-Baqarah ayat 280, Allah menyatakan, dan jika orang-orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.
dari penggalan ayat tersebut, maka Allah tidak akan membebani orang yang berhutang itu dengan banyaknya hutangnya. Jadi atau umat Islamnya diberikan ketangguhan sebagai bentuk perjuangannya untuk membayarkan hutangnya itu sampai lunas. Sekian presentasi dari saya, begitu penjabarannya sedikit saja, dan tafsiran ayat ekonominya yang menurut saya itu terkandung dalam kepailatan PKPU itu. Jika ada salah kata atau perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.